Dan kita lanjut dulu ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu, nih kita sampai diingatin ini pertanyaannya udah lama belum dijawab. Jadi dia rindu untuk pertanyaan ini dijawab. Dan kita akan jawab jawab pertama di episode kali ini. Iya, luar biasa. Oke. Kita pertanyaannya seperti ini, Perintah. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Yohanes 7 ayat 36. Silakan, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini dan kepada saudara atau saudara-saudari yang menanyakannya. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-34 ya, dan 36 sampai 36. Saya akan baca. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain. Jadi mereka juga bertanya seperti yang menanyakan pertanyaan ini. Apa maksudnya? Ayat yang ke-35. Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Apa maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di... Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Jadi sebagaimana saudara yang menanyakan pertanyaan ini, apa maksudnya? Setelah Yesus mengucapkan kata-kata ini, maka orang-orang Yahudi pun menanyakan pertanyaan yang sama. Apa maksudnya? Dan di dalam ayat selanjutnya, Yesus tidak langsung menjawab akan pertanyaan mereka. Kita akan coba menjawab. Ini sebenarnya adalah bahagian dari sebuah percakapan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Farisi, yang sangat menentang Yesus. Coba kita baca mulai ayat yang ke-30. Yohanes 7 ayat yang ke-30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Jadi mereka berusaha mau menangkap dia. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Artinya, sudah dia inilah Kristus. Tidak akan ada lagi orang yang bisa mengadakan mujizat lebih daripada yang orang ini menunjuk kepada Kristus lakukan. Lalu ayat yang ke-32, orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Jadi konteksnya adalah mereka mau menangkap Yesus karena mereka tidak suka dengan ajaran Yesus. Lalu Yesus katakan dalam ayat 33, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sedang berbicara tentang pergi kepada Dia yang mengutus aku, yaitu pergi kepada Bapanya. Kapan Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapanya? Nanti kita akan lihat ayatnya, tetapi jawabannya adalah setelah kematiannya, lalu kemudian ia akan dibangkitkan, maka setelah kebangkitannya itulah Yesus akan pergi kepada Bapanya.
Baru kemudian dia katakan ayat yang ditanyakan tadi, ayat yang ke-34. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Lalu orang-orang Yahudi pun saling bertanya, apa dia mau pergi merantau atau apa yang dia mau lakukan sehingga dia mengajar atau dia mengatakan demikian. Jadi walaupun mereka nanti bisa menangkap Yesus, tapi Yesus katakan dalam ayat yang ke-33, tinggal sedikit waktu saja aku bersama-sama dengan kamu. Sudah tiba, sudah akan segera tiba saatnya di mana Tuhan Yesus akan disalibkan, lalu dia akan mati, dibangkitkan, dan dia akan naik ke sorga. Lalu ia katakan, kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kalau orang-orang Yahudi ini, pekerjaan mereka hanyalah selalu menentang Yesus. Bahkan mereka berencana untuk menangkap Yesus. Lalu kemudian mereka mau membunuh Yesus. Maka sampai kapanpun juga kalau mereka hanya menentang Yesus dan tidak mau menerima Yesus, maka mereka tidak pernah akan dapat datang ke tempat kemana Yesus akan pergi. Tidak pernah. Kemana Yesus pergi? Kita coba baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pergi kemana? Ke rumah Bapa, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dibandingkan dengan Yohanes 7 ayat 34 tadi, di situ Yohanes 7 ayat 34, Yesus berbicara kepada orang Yahudi dan orang Farisi. Waktu dia katakan, kamu tidak dapat pergi ke tempat di mana aku berada, ia katakan, kamu orang Yahudi dan orang Farisi. Kamu orang Yahudi dan orang Farisi yang bagaimana? Yaitu orang Yahudi dan orang Farisi yang selalu menentang aku, yang tidak mau menerima aku, yang mau menangkap aku, bahkan yang akan membunuh aku. Kamu tidak bisa datang ke tempat di mana nanti aku berada. Tetapi pada waktu dia berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ia juga menggunakan perkataan kamu. Contohnya ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa kamu di sini? Kalau kita baca dari pasal 13, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya pada saat perjamuan terakhir. Kepada 11 orang muridnya. Yudas sudah tidak di sana lagi, dia sudah pergi. Jadi kepada ke-11 orang muridnya dia katakan, kamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang dan membawa kamu. Ini kepada murid-muridnya yang percaya kepadanya. Tetapi janji ini tidak bisa menjadi bahagian dari orang Farisi dan orang Yahudi yang bukannya percaya kepada Yesus, tapi justru mereka mau menangkap dan membunuh Yesus, kecuali nanti mereka bertobat. Ada sedikit perbedaan antara yang dikatakan Tuhan Yesus tadi dalam Yohanes 7 ayat 34 dengan apa yang ia katakan kepada murid-muridnya. Coba kita perhatikan percakapan Yesus dengan murid-muridnya yang juga menyinggung kembali apa yang ia sudah katakan kepada orang-orang Farisi dalam Yohanes pasal yang ke-7 tadi. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 kita akan mulai baca.
Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Sama dengan yang tadi Yesus katakan di pasal yang ke-7, sedikit waktu lagi. Lalu kemudian Yesus lanjutkan, kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Jadi sebagaimana ia katakan kepada orang Yahudi, ke tempat di mana aku pergi kamu tidak mungkin datang, dia sekarang sedang katakan kepada murid-muridnya. Loh, kita jadi bertanya, apakah nasib murid-muridnya yang mengikuti dia dan yang percaya kepadanya akan sama dengan nasib orang-orang Farisi dan orang Yahudi yang menangkap dia dan mau membunuh dia, dan yang memusuhi dan tidak mau menerima dia? Apakah nasibnya sama? Kita jangan berhenti sampai di sana. Kita baca di dalam ayat yang ke-36. Menanggapi pernyataan Tuhan Yesus itu, maka Petrus berkata dalam ayat yang ke-36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, di manakah engkau? Kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi. Perhatikan ini, bagi yang bertanya khususnya. Yohanes 13 ayat yang ke-36. Jawab Yesus kepada Petrus, kemana aku pergi, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku, tidak titik di sana. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi, Yesus lanjutkan, kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi inilah perbedaannya murid-murid Yesus dengan orang-orang Farisi dan orang Yahudi yang mau membunuh Yesus. Kalau mereka menentang Yesus, tidak percaya kepadanya, tidak menerima dia, tidak mau menuruti apa yang dia katakan, maka sampai kapanpun mereka tidak pernah akan datang ke tempat di mana Yesus berada, yakni di sorga. Tetapi kepada Petrus dan murid-murid yang lain, yang 11 orang itu semuanya, Yesus katakan, memang sekarang kamu tidak bisa pergi ke tempatku, tetapi nanti kelak engkau akan mengikuti aku. Baru dia datang kepada janjinya. Kapan? Dia katakan dalam pasal 14, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kapan ini? Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi, ajakan saya kepada pemirsa, di mana kita mau berdiri? Pada pihak orang Farisi dan orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus, yang menolak, bahkan mau menangkap dan membunuh dia, atau dalam pihak murid-murid, di mana walaupun mereka punya banyak kelemahan, tapi mereka mau percaya dan menerima Yesus, maka janji Yesus itu berlaku kepada mereka. Memang sekarang belum, tetapi kelak pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita boleh datang ke tempat di mana dia berada. Terima kasih.